Baik, terima kasih. Apakah suara saya jelas? Audible, Dok. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Pak Andre dari UGM, tempat saya belajar, guru saya hormati sekali. Ini luar biasa saya diundang sama Pak Andre. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian Bu Vera, Dr. Vera, Pak Jazuli, dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan value creation through meta leadership in setting sustainability within state-owned hospital. Jadi di rumah sakit BUMN. Next slide. Bahwa meta leadership adalah saya mengartikannya adalah bagaimana sebuah kepemimpinan yang di dalam situasi yang sangat kompleks itu tidak mengenal sebenarnya tidak mengenal level tingkatan daripada kedudukannya, tetapi ini lebih kepada bagaimana si leaders tersebut bisa mengajak seseorang untuk menyadari bahwa dirinya sendiri dan juga mengajak orang lain untuk menyadari situasi yang kritikal, yang sangat kompleks dan mengoverreaching semua permasalahan-permasalahan yang ada sampai menjadi sebuah action planning, dan itu harus dieksekusi dengan cepat. Dan ini memang sudah diminta bagaimana saya sebagai kepemimpinan di Pertamedika IHC yang memimpin 70 rumah sakit pada saat kemarin situasi yang sangat kritikal, apa yang kami lakukan akan kami share pengalaman kami di sini. Dimulai dari bahwa meta leadership walaupun sebenarnya mengelola yang kompleks, tapi yang paling pasti adalah bagaimana people follow you. Atau juga sometimes you follow the people. Jadi ini bagaimana penerapannya di pengalaman kami kemarin. Next slide. Ya, di dalam strategi bisnis PBM Indonesian Healthcare Corporation itu sendiri dalam konsep meta leadership, kalau kita lihat sudah didesain ini. Saya nggak tahu gimana ya nih Pak Andre mau mengatakannya bahwa desain kami memang sudah bagaimana kami sebagai personal dalam hal menghadapi situasi COVID, kemudian ketika itu kami sudah membuat sesuatu yang sifatnya memang mengarah kepada meta leadership, yang situasi perubahan yang akan dilakukan oleh PBM IHC itu untuk menyatukan 70 rumah sakit itu suatu hal yang sangat strategik dan juga kritikal juga, sehingga meta leadership itu bisa diterapkan juga pada keseharian kami, bagaimana mengelola lead up, kemudian bagaimana kami mengelola 70 rumah sakit itu lead down dan mengintegrasikan seluruh unit-unit yang ada di tiap-tiap layanan di rumah sakit, lead across dan juga sekaligus lead beyond-nya itu adalah kalau kita lihat di sini di Indonesian Healthcare Corporation System Ecosystem ya, itu bagaimana kami juga membangun lead beyond-nya bersama dengan holding farmasi, karena kami itu kedepannya jadi holding rumah sakit, sementara di BUMN sendiri ada holding farmasi, dan bagaimana membangun ekosistem di dalam teknologi information dan innovation, kami juga bagaimana memanage dengan Telkom. Nah, ketika kami lagi memanage membangun ekosistem ini, terus terjadi pandemi COVID. Next slide. Ya, jadi di dalam situasi yang sangat kritikal seperti pandemi tadi, pandemi COVID itu, bagaimana tiga dimensi itu dilakukan, baik the person-nya, bagaimana kita high self awareness, dan juga bagaimana kita meningkatkan, sebenarnya siapa sih yang tahu tentang COVID? Gak banyak yang tahu, tapi bagaimana seorang the person-nya itu harus belajar cepat. Jadi waktu saya harus belajar cepat tentang COVID, saya harus juga tahu Indonesia itu virusnya apa. Jadi saya harus belajar dari negara-negara tetangga, kenapa Amerika menggunakan gen N, sementara Asia Pasifik menggunakan gen S untuk bisa mengidentifikasi COVID. Dan itu harus saya belajar dengan cepat. Ketika saya udah belajar dengan cepat, bagaimana follower saya juga harus belajar dengan cepat tentang ini. Sambil saya belajar, saya juga harus mengajarkan bagaimana membangun layanan COVID dan bagaimana standarisasi COVID itu harus dilakukan di 70 rumah sakit. Dan itu dimulai dengan membuat pegangan atau buku pedoman pelayanan COVID agar semua orang bisa membangun kapasitinya
dan capability-nya dalam melayani COVID. Termasuk adalah pada waktu itu kami juga melakukan zoning ya, rumah sakit di BUMN. Apakah dia zoning 1 dengan jumlah pasien COVID-nya lebih dari 20 pada waktu itu, kita angka 20 loh baru kita ambil untuk menentukan mana rumah sakit yang di zoning 1, zoning 2. Dan ternyata memang sesuai dengan kita dan beberapa area daerah rumah sakit yang seperti Jawa Timur itu akhirnya semuanya masuk ke zoning 1. Tadinya ada sebagian di zoning 1, sebagian di zoning 2, tetapi dengan pertumbuhan pasien COVID di zoning 2 itu kita ubah masuk ke zoning 1. Karena semuanya harus mempelajari the situation. Dan situasinya sebenarnya sangat stressful, sangat menakutkan sebenarnya bagi banyak orang dan juga tentunya bagi pelayanan kesehatan yaitu tenaga medis dan bagaimana kita mengencourage semua orang untuk bisa berani memiliki kedisiplinan dalam penggunaan APD, berani dalam menghadapi situasi COVID tersebut. Dan tentunya dibangun connectivity dengan berbagai macam yang kami miliki termasuk adalah bagaimana kami mengelola logistik dan sebagainya yang akan kami sampaikan nanti kemudian. Next slide. Ya, ini adalah saya ingin lihat bagaimana lead up-nya. Ketika kami menghadapi COVID, jadi yang paling pertama adalah masalah bagaimana kita meyakinkan pada our boss atau pimpinan kita bahwa situasi ini harus di-aware oleh BUMN bahwa kita memerlukan satu rantai nilai yang rantai value dan rantai nilai baik dalam hal pelayanan, dalam hal logistik, dalam hal data medis, dalam hal strategi speed, kemudian bagaimana menemukan pasien, testing, kemudian dan sekaligus juga melakukan pencegahan. Jadi pada waktu itu yang pertama kami pikirkan adalah peduli lindungi. Mungkin sudah menikmati ya, Peduli Lindungi itu adalah hasil dari kolaborasi yang pertama kali kami dengan Telkom dan dengan BUMN semuanya untuk bisa melakukan yang disebut dengan speed dan akses untuk menemukan pasien-pasien COVID dan itu kita lakukan dengan penggunaan teknologi. Next slide. Kemudian bagaimana mengelola 70 rumah sakit yang berada di seluruh Nusantara. Ini semuanya bergerak menjadi the person yang menyadari situasi dan ini dilakukan dengan cara mengedukasi mereka, memberikan bimbingan mereka dan baik pengetahuan tentang COVID, pengetahuan tentang tes, kemudian pengetahuan tentang APD, memakai APD sampai dengan penggunaan ventilator dan permasalahan apa yang dihadapi pasien COVID, ringan, sedang, berat, dan pada waktu itu juga kita putuskan Wisma Atlet harus menerima pasien ringan sampai sedang, ya. Sementara rumah sakit BUMN menerima pasien sedang, berat, dan kritikal. Nah, oleh karena itu pembangunan 50% konversi tempat tidur dan pembangunan ICU harus dilakukan pada waktu itu serentak dalam waktu 2 bulan. Next slide. Nah, ini adalah kalau kita lihat modeling yang kita mau pakai, ini kita lihat modelingnya. Jadi data kita untuk mengambil keputusan-keputusan strategis itu adalah membandingkan antara data yang kita gunakan, data internal dari PBM IHC sendiri kita adalah memiliki collecting datanya, kemudian modeling yang sudah kita buat, kemudian kita sesuaikan juga dengan data yang ada secara nasional. Sehingga kita, karena data kita adalah di 78 rumah sakit, sehingga kita bisa melihat ke arah mana bakalan perkembangan dari pasien COVID tersebut, sehingga kita bisa menyiapkan rumah sakit itu untuk lebih siap menghadapi peningkatan jumlah pasien COVID. Next slide. Nah, ini 3 strategi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah bagaimana speed ini di awal ya, di Maret. Speed detection and findings.
Jadi pelacakan kontak pasien kontak yang dekat itu seperti apa yang kami lakukan untuk penyegaran, kemudian pengetesan di seluruh tempat ya dengan membangun dahulu laboratorium molekulernya, pelacakan dan pemantauan jarak jauh dan kemampuan dan kapasitas uji laboratorium mulai dari membuat laboratoriumnya sampai laboratorium itu menghasilkan tes yang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap jumlah tes pasien yang dilakukan untuk COVID. Kemudian yang kedua adalah akses untuk isolation and treatment. Jadi ini kita kembangkan berbagai macam teknologi juga, termasuk adalah bagaimana pengelolaan obat. Karena ini akses di sini adalah akses kepada ruangan isolasi yang bertekanan negatif, akses terhadap obat-obatan antiinflamasi, obat antivirus, dan sebagainya. Dan bagaimana kita membangun penambahan 160 tempat tidur dengan negatif pressure dalam waktu hanya 1 bulan. Khusus untuk pembuatan tempat tidur dengan konsep moduler dan ICU-nya itu hanya dalam waktu 1 minggu, sehingga kami harus mengkoordinasi seluruh resources untuk membangun 90 tempat tidur negatif pressure, dan kemudian 1 bulan kemudian kami membangun lagi 300 yang kemarin itu adalah di Rumah Sakit Pertamina Jaya, kemudian kami membangun lagi 300 tempat tidur bertekanan negatif. Yang kedua, ini kami maksudkan adalah untuk menghadapi the second wave. Kemudian penambahan tenaga kesehatan itu harus kita lakukan, dan prevention bagaimana melakukan membicarakan dengan berbagai macam pihak yang memiliki akses untuk melakukan pencegahan. Next. Nah, ini kira-kira 6 strategi yang kami lakukan, saya tidak akan mengulang. Ada konversi bed, termasuk penambahan jumlah ICU, peningkatan pemeriksaan deteksi. Sekarang ini kami sudah di angka 70.000 tes yang dilakukan oleh 19 titik laboratorium yang kami bangun selama 2 bulan kemarin di 19 provinsi di Indonesia. Kemudian juga dari data perkembangan data pasien ini kita bisa melacak kira-kira kemungkinan akan kemana ini perkembangannya, sehingga sebelum itu terjadi kita udah bilang sepakat kita harus lebih cepat daripada penyakit itu sendiri. Jadi kita menyiapkan rumah sakit yang kemungkinan daerahnya meningkat. Kalau kita sekarang setelah Jawa Timur itu juga yang meningkat adalah Sumatera Selatan sampai ke Sumatera Barat. Itu juga kita ikuti. Kemudian standarisasi layanan, konsolidasi kebutuhan logistik. Nah, untuk konsolidasi kebutuhan logistik ini kami harus melakukan yang lead beyond, karena di sini ada holding farmasi, ada Telkom, terus ada juga bagian untuk bagaimana mendistribusikan alat dan obat itu dengan tepat waktu, mulai dari perencanaan, dan itu harus dilakukan secara cepat, dan untuk supaya supply chain dari PBMIHC kepada 70 rumah sakit itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian koordinasi dan alokasi distribusi donasi kepada seluruh rumah sakit BUMN, dan ini dilakukan everyday evaluation, daily evaluation, dan langsung dilakukan action untuk memperbaiki situasi-situasi yang kita anggap ada bermasalahan. Contohnya adalah mortalitas di 1 titik rumah sakit tinggi, itu harus kita lakukan mencari permasalahannya, kemudian melakukan intervention. Next slide. Ya, ini adalah gambaran saja bagaimana kami melakukan di 70 rumah sakit itu membangun 381 ICU COVID dan konversi tempat tidur sampai mencapai 2.719. Next slide. Nah, ini adalah di mana saja kami membangun laboratorium molekuler di provinsi-provinsi yang ada ini. Kemudian kami mendidik para analis baru, kemudian mensosialisasikan SOP kepada dokter patologi klinik, dan ini semuanya memberikan kebanggaan juga kepada seluruh karyawan-karyawan yang bekerja ini, karena mereka berbuat sesuatu. Bisa dilihat bahwa tiap hari kita meningkat terus pemeriksaan tesnya. Next slide. Dan juga untuk bisa bagaimana kita mau menjadi people follow me, itu di dalam meta leadership
kita harus juga memperhatikan kesejahteraan maupun kesehatan para tenaga kerja. Di sini PCR yang kami lakukan pada dokter, perawat dalam daily basis itu kita ukur, dan berapa dokter dan perawat yang sakit itu menjadi indikator penting buat kami menjaga kesehatan agar kami bisa melakukan pelayanan sustain ya di dalam pelayanan COVID. Selain itu juga kami harus mikirin pasien non COVID-nya juga bagaimana. Nah, di bulan Juni ini kita mulai memisahkan pasien-pasien yang COVID dengan pasien yang non COVID ya, karena pasien non COVID juga harus dijaga supaya tidak terjadi kematian. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke era new normal untuk pelayanan-pelayanan di seluruh rumah sakit. Next slide. Nah, ini ada contoh penggunaan teknologi yang kami lakukan untuk menghadapi COVID dan memudahkan teman-teman para dokter perawat bekerja, berkomunikasi, dan juga mengurangi penggunaan APD, mengurangi penularan kepada tenaga kerja, ya, sambil meningkatkan pelayanan kesehatannya, dan juga meningkatkan psikologi yang memang depresi para pasiennya ataupun keluarganya, ini kita bisa lakukan dengan penggunaan teknologi. Next slide. Nah, ini adalah yang 2 slide saya yang terakhir, bagaimana di dalam holding rumah sakit BUMN itu bisa terbangun setelah COVID ini menjadi lebih luas, Pak Andre. Karena tadinya mungkin berpikiran bahwa bisa melakukan sekarang ini healthcare boleh masing-masing sendiri, tetapi dengan COVID lesson learn-nya kita adalah kita dalam hal logistik kita masih sangat kurang, dalam hal ketahanan kesehatan nasional atau health security kita kurang ya, kita merasakan sekali bahwa kita kekurangan. Oleh karena itu kemarin dengan kesadaran lesson learn akibat adanya pembelajaran dari COVID, sehingga pelaksanaan holding rumah sakit menjadi lebih mudah dilaksanakan karena semua menyadari bahwa sangat penting sekali rumah sakit itu untuk terintegrasi. Next slide. Nah, ini yang terakhir, jadi sambil ngurusin COVID, proses akuisisi tetap berjalan dengan baik, dan pada hari ini saya mohon maaf kenapa saya pindah, karena hari ini saya akan setelah selesai ini saya akan pergi untuk menemui pimpinan-pimpinan rumah sakit lain untuk menandatangani integrasi dari rumah sakit BUMN ini dijadikan satu pada hari ini. Jadi hari ini hari yang bersejarah sebenarnya bagi Pramedika Indonesian Healthcare Corporation menyatukan rumah sakit yang ada di bawah BUMN. Next slide. Ya, kesimpulannya bahwa peranan Pramedika Indonesia Healthcare sebagai holding sangat terasa efektif dalam menggerakkan seluruh rumah sakit BUMN dalam penanganan COVID di masa pandemi saat ini melalui konsep-konsep meta leadership. Koordinasi melalui konsep meta leadership akan menjadi sebuah pattern ya. Saya lihat sebuah pola yang baik untuk pengembangan akuisisi maupun integrasi rumah sakit BUMN. Tidak hanya kita main di market lokal, market internal kita juga bisa bermain di market Indonesia sampai di market global. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan menyampaikan buah pikiran dari Rumah Sakit BUMN, dan mari Indonesia lawan COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.